Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kunci bagaimana perawat memahami SDKI, menguasai SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi, terus dukung channel ini agar kita bisa terus membahas sesuatu hal tentang dunia keperawatan lebih mendalam. Baik, jadi tentang kunci bagaimana memahami dan menguasai SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi dalam buku SDKI ini, di sini ada pembagian kategori dari diagnosa keperawatan itu sendiri. Begitu juga dengan buku SLKI dan juga buku SIKI. Jadi mempunyai masing-masing 5 kategori. Dibagi 5 kategori, yaitu kategori fisiologis, yang subkategorinya banyak. Ada di situ respirasi, ada sirkulasi, ada cairan elektrolit, ada nutrisi, dan seterusnya. Kemudian kategori yang kedua itu psikologis, di mana di psikologis ini ada 2 atau 3 subkategori. Kemudian kategori yang ketiga yaitu perilaku, keempat yaitu relasi ya, yang kelima yaitu lingkungan. Jadi di buku SDKI, SLKI, dan SIKI ini ada 5 kategori yang harus kita ingat. Seperti itu, agar kita bisa memahaminya. Nah, 5 kategori ini sebenarnya asal-muasalnya adalah teori keperawatan. Atau seperti video sebelumnya, sebelum kita melakukan proses asuhan keperawatan, kita harus menguasai yang namanya teori, ilmu, atau kiat keperawatan. Nah, kemudian untuk menguasai teori, ilmu, dan konsep keperawatan ini adalah menjadi tanggung jawab dari mahasiswa keperawatan, dari perawat yang sudah bekerja, kemudian pengajar tentang ilmu keperawatan, harus menguasai tentang teori atau ilmu keperawatan yang mengacu kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Karena itu tujuan kita masuk ke dalam dunia keperawatan. Kita harus menguasai itu. Kalau kita tidak menguasai itu, maka kita akan kebingungan sendiri dengan profesi kita. Bisa-bisa saja kita mengerjakan tugas yang bukan profesi kita. Kita masuk ke profesi yang lain. Sementara kita berkecimpung, kita masuk ke dalam dunia keperawatan. Satu lagi, jangan kita pernah mengejar kesejahteraan yang lebih tinggi ketika memilih profesi keperawatan ini. Kesejahteraan akan menyusul ketika kita sudah benar melakukan praktik keperawatan ini. Jadi, jangan mengejar kekayaan dengan masuk dunia perawat. Seperti itu. Mengapa? Florence Nightingale. Kita semua sudah tahu, beliau adalah pelopor dari profesi keperawatan. Florence Nightingale ini lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya berkebangsaan Inggris, mempunyai banyak sekali tanah di Inggris waktu itu. Sekitar tahun 1850-an, 1853. Ayah Florence Nightingale dan ibu dari Florence Nightingale ini merupakan seorang yang kaya di Inggris. Ayahnya mempunyai tanah yang banyak. Kemudian ibunya adalah seorang bangsawan. Oleh karena itu, Florence diharuskan sesuai peraturan dalam keluarga itu adalah menikah dengan bangsawan juga. Mendapatkan suatu panggilan hati. Atau istilahnya itu panggilan ilahi. Bahwa dia merasa punya passion yang kuat dalam merawat orang lain yang kekurangan. Nah, kemudian dengan passion yang dia dapat, dengan naluri untuk merawat orang lain yang dia dapat, akhirnya dia meninggalkan kebudayaannya yang bangsawan itu dengan meneruskan apa yang dia ingin tekuni. Dia kemudian pergi ke Jerman. Di Jerman, dia mencari-cari informasi tentang bagaimana merawat orang lain yang berkekurangan. Kemudian dia mengikuti di situ semacam pelatihan, dan akhirnya balik lagi ke Inggris. Dan waktu itu ada perang antara negara Rusia melawan sekutu Inggris, kemudian Prancis, dan kerajaan Ottoman waktu itu, atau sekarang yang disebut dengan Turki. Jadi Rusia melawan Inggris yang bersekutu dengan Prancis dan kerajaan Ottoman. Selama perang itu, selama 2 tahun, banyak korban pastinya. Kemudian Florence yang dikenal suka merawat di Inggris waktu itu, karena dia sudah berpengalaman, dia dikirimkan oleh kerajaan Inggris ke
negara Turki, di mana lokasi perang Crimea itu dulu. Dia dikirim bersama 40 orang perawat. Kemudian berangkatlah Florence ke Turki dan sampailah di tempat peperangan itu, dan dia melihat bagaimana parahnya kondisi perang waktu itu. Selama 2 tahun itu, banyaknya korban perang kemudian ditampung dalam suatu camp yang sangat jorok, sangat kotor. Di situ di tanda kutip diberikan tempat yang mematikan juga, karena tempat penampungan korban-korban perang, di mana kotor sekali, sumber air tidak ada, ventilasi minimal, sanitasi sangat kotor sekali. Jadi dari situ Florence dari dalam hatinya berniat untuk mengubah keadaan itu. Dia memperbaiki sanitasi di camp itu. Kemudian dia melayani semua korban yang kekurangan makanan, dia beri makan dengan bekerjasama dengan pemerintah Inggris. Kemudian dia menyiapkan baju, kemudian memberikan perawatan terhadap korban-korban yang mengalami cedera fisik. Kemudian secara psikologis terhadap korban-korban yang sedih jauh dari keluarga, dia memfasilitasi untuk mengirimkan surat-surat kepada keluarga tentara tersebut. Kemudian dia berkoordinasi dengan rekan-rekan perawat yang lain untuk meneliti atau istilahnya itu menyisir setiap tempat di camp itu, tidak ada yang kotor. Setiap meter, setiap sentimeter dari camp itu harus dibersihkan. Perintah dari Florence Nightingale ini, sehingga sanitasinya diurus, nutrisi tentara yang menjadi korban diurus semua. Anda tahu bahwa ternyata korban perang itu jumlahnya tidak sebanding dengan korban yang meninggal di camp. Begitu parahnya camp penampungan tentara korban perang waktu itu. Lebih tinggilah kematian di camp itu dibanding kematian di lapangan peperangan. Nah, semenjak Florence datang, dia menerapkan kebersihan, memanipulasi lingkungan menjadi lebih bagus, dan hasilnya selama perang 2 tahun itu, angka kematian dari 40%, Anda tahu hasilnya berapa? Menjadi 2%. Akhirnya Florence berhasil menerapkan teori keperawatan dengan memanipulasi lingkungan, membuat sanitasi yang baik, membuat ventilasi yang cukup. Nah, akhirnya selesai perang selama 2 tahun, Florence dipanggil ke Inggris, dan dia mendapat gelar pahlawan. Dan gelar Lady of Lamb itu adalah pemberian dari tentara Inggris waktu itu. Karena apa? Waktu selama perang 2 tahun itu, dan di mana Florence berada di camp itu, camp peperangan, malam-malam Florence ini berkeliling membawa lampu untuk melihat kondisi tentara. Mana yang butuh bantuan Florence, dia akan langsung merawatnya. Makanya dijuluki oleh tentara Inggris bahwa Florence Nightingale itu adalah Lady of Lamb. Sehingga sampai sekarang, monumen dari Florence Nightingale itu ada. Akhirnya dia dijuluki sebagai pahlawan, dan itu yang didapatkan. Kemudian sebalik dari perang itu, Florence Nightingale membangun sebuah pendidikan keperawatan di Inggris. Kemudian dia membuat sebuah karya, berlanjut lagi karya berikutnya, 2 buku yang sangat terkenal dari Florence, yaitu Note on Hospital dan Note on Nursing. Nah, diktum yang sangat luar biasa dari seorang Florence Nightingale di buku Note of Nursing-nya, itu bisa rekan-rekan semua lihat, bisa membaca bukunya itu, karangannya di misalnya buka Google, di Google Books juga ada. Di halaman 53, ini menariknya, bahwa ilmu teori dari Florence Nightingale itu relevan sampai sekarang. Di halaman 53 itu Florence menulis bahwa semua perawat harus sering-sering mencuci tangannya, terlebih pada siang hari dan sepanjang hari, kalau bisa juga
mencuci mukanya ketika merasakan bahwa kena kotor. Dia menulis seperti itu di tahun 1860, yang merujuk sebenarnya bahwa teori itu masih relevan sampai sekarang di tengah pandemi corona ini. Bagaimana semua masyarakat dunia sekarang rajin mencuci tangan, menjaga hand hygiene-nya, kebersihan tangannya. Di tahun 1860, seorang Florence Nightingale sudah menulis itu dalam bukunya yang berjudul Note on Nursing di halaman 53. Begitu luar biasa sekali Florence Nightingale. Oleh karena itu, semangatnya adalah dia tidak mencari materi atau kekayaan duluan, karena dia dari awal sebenarnya kalau mencari materi, dia bisa menikah dengan bangsawan dan hartanya banyak. Tetapi luar biasa sekali jika bakal profesi keperawatan ini dimulai dengan tidak mencari kekayaan. Kekayaan, kehormatan bisa datang setelah kita melakukan kewajiban kita, mengikuti panggilan hati kita untuk merawat orang lain. Nah, itu kisah yang luar biasa dari Florence Nightingale. Kemudian beberapa tahun berikutnya ada tokoh keperawatan lagi yang namanya Virginia Henderson dengan 14 kebutuhan dasarnya. Nah, itu menjadi teori ilmu keperawatan, dari mulai misalnya bernafas dengan baik, kemudian yang kedua makan dan minum adekuat, kemudian yang ketiga kebutuhan akan informasi dan belajar, kebutuhan akan cairan, kebutuhan akan bergerak dengan normal atau mobilisasi dengan normal, dan kebutuhan akan misalnya psikologis, seperti itu. Ada 14 kebutuhan dasar dan itu harus kita kuasai sebagai seorang perawat. Baru kita bisa memakai atau menggunakan instrumen seperti standar ini, SDKI, SLKI, dan SIKI ini. Nah, 14 kebutuhan dasar ini, menurut Virginia Henderson ini menjadi teori kita, milik keperawatan, dan bagaimana cara mengaplikasikannya, menggunakan apa yang dibilang oleh Jane Watson pada waktu itu, yaitu caring, ya. Caring berbeda dengan care. Care ini adalah kita merasakan apa yang orang rasakan, seperti empati, peduli dengan orang. Tetapi caring adalah tindakannya, langsung bertindak, seperti itu. Jadi perbedaan kita dengan profesi dokter, kalau profesi perawat, caring merupakan primer, yang pertama, kemudian curing atau mengobati adalah sekunder. Sementara profesi dokter, yang primernya, yang pertama kali dokter lakukan adalah cure, mengobati, kemudian yang kedua adalah caring, seperti itu. Nah, jadi ketika kita tahu konsep ini, bagaimana sejarah ini sangat kuat sekali membentuk profesi kita yang masih relevan sampai sekarang, dan tokoh-tokoh keperawatan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan dalam video ini, yang bisa teman-teman dapat dari literatur literasi yang lain, maka kita sangat bangga sekali berada dalam profesi ini, dan tugas kita adalah ke depan tetap menyalakan api keperawatan ini, semangat keperawatan ini ke depan, sehingga fokus kita adalah pasien dan keluarga yang kita layani, agar mereka merasakan manfaat dari profesi kita ini. Oke, jadi demikian pembahasan kita hari ini. Kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya. Tetap semangat, nursing fire!